Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Igo Saputra Nasution dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Yang kali ini saya sedang berada di Dusun Jogodayo untuk KKN Divisi 9C2. Pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya akan sedikit mengedukasi tentang psikologis tatanan New Reality. Mungkin belum ada yang tahu tentang New Reality, mungkin akan sedikit saya jelaskan. Mungkin belum ada yang tahu tentang New Reality. Sini saya akan mengambil istilah dari Muhammadiyah, yaitu menggambarkan realitas baru atau kebiasaan baru yang kita lakukan setelah virus melanda di dunia yang masuk di negeri kita, Indonesia. New Reality, manusia berusaha beradaptasi dengan memperbarui dari kebiasaan lama, baru, dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. New Reality pasti ada masalah dengan adaptasi. Setiap adaptasi pasti banyak manusia yang pro atau kontra, dan ada penolakan karena adanya perubahan dari ke tempat lama ke tempat yang baru. Sebenarnya new normal atau new reality hampir sama saja. Seperti Muhammadiyah menyebutkan, new reality lebih bersifat netral dan kemudian lebih mudah untuk kita menjelaskannya. New normal itu ada dimensi moral dan ada dimensi ideologisnya. Atau mungkin lebih pas kalau kita menyebutkan adalah new reality, sebuah realitas baru yang ada saat ini, di mana untuk bisa hidup berdampingan, kita harus beradaptasi dan berinovasi, serta menjaga diri baik secara fisik maupun psikologis, sehingga tetap mampu produktif menjalankan aktivitas. Tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut sebagai new reality. Cara yang dilakukan dengan rutin, dengan cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Siapapun yang mengelola tempat umum, tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah harus memperhatikan aspek ini. Bahkan kita berharap harus menjadi kontrol terhadap kedisiplinan masyarakat. Untuk merealisasikan skenario new reality, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP atau memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali tetapi tetap aman dari COVID-19. Protokol ini bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga pendidikan, keagamaan, tentu bergantung pada aspek epidemiologi dari masing-masing daerah, sehingga menambah kasus positif bisa ditekan. Saya akan sedikit memberikan tips dari psikologis dalam menghadapi new reality saat pandemi corona.
Yang pertama adalah berdamai dengan kondisi saat ini. Hal ini termasuk mengurangi ketakutan agar dapat bangkit dan mulai beradaptasi dengan hal-hal baru. Sikap berdamai dengan keadaan ini juga dapat minimalisir perasaan negatif yang memicu ketidaknyamanan terhadap orang lain. Yang kedua, masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini kita sampaikan agar masyarakat tetap menyadari bahwa ancaman penularan virus tetap ada. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan banyak kolega. Ini cukup penting untuk tetap terhubung dengan orang-orang terdekat, namun tidak secara langsung melainkan melalui online atau daring. Komunikasi dirasa sangat penting untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Kita diperbolehkan keluar untuk bekerja atau nongkrong, tapi itu belum boleh. Tapi manusia itu makhluk sosial, jadi tetap butuh berkomunikasi dengan teman, tetapi dengan cara online. Yang keempat, senantiasa menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh, karena kenormalan yang baru juga berarti hidup berdampingan dengan COVID-19. Kami menyarankan agar masyarakat rutin berolahraga meskipun dengan aktivitas ringan seperti jalan dan lari. Selain bisa meningkatkan kesehatan fisik, bahwa olahraga juga mampu memberikan pengaruh positif terhadap kondisi psikis. Yang kelima atau yang terakhir adalah tetap menghindari aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Meskipun aturan pembatasan sosial dan ekonomi sudah diperlonggar, hal ini agar masyarakat tidak mengalami euforia dan berbondong-bondong mengunjungi mal atau tempat hiburan lainnya ketika masa new reality dimulai. Sebab hal itu memicu kerumunan orang dan berisiko menyebabkan penularan virus corona secara masif. Pada masa new reality ini kita masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19, jadi jangan melanggar peraturan. Mungkin itu saja dari kami. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.